mencari rezeki halal wajib hukumnya. Itu berdasarkan hadis kalau tidak salah riwayat Imam Abu Daud, maka dari Nabi talabul halal wajibun, mencari rezeki halal itu wajib hukumnya. Di dalam Sahih Muslim dikatakan kafabil mar'i isman ayyudayya may yakut. Cukuplah orang dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan ekonomi orang yang menjadi tanggungannya. Jadi narekong ke kepala keluarga kita laki-laki ini menyia-nyiakan ekonomi keluarga, maka dia Nabi tambah dosa. Dan kalau ada orang yang sapa dan halala, tapi ini catatannya, halala, mencari rezeki halal, maka dia menjalankan kewajibannya. Sesuatu yang wajib, Bapak Ibu, banyak pahalanya, itu amal akhirat dan tidak bisa pahalanya dikalahkan oleh amal sunnah. Guru saya, guru kita, gurunya Sulawesi Selatan, Dr. Kiai Haji Wahab Zakaria almarhum, ulama besar di DDI, mengatakan apa? Di Jajina itu dia bilang, ayunan cangkulnya orang di sawah itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada putaran tasbihnya orang di masjid. Masuk akal? Masuk akal. Kalau dia putar tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pahalanya untuk dia sendiri. Ketika dia meninggal selesai. Tapi orang yang mencangkul di sawah, Alhamdulillah sebab rada pasalinar makasihan sepanjang sebutan nasi baik berjamaah, mudah-mudahan segala tadi dari terima lalu Allah Taala nanti masih kepada. Kemudian salawat nantinya wassalamu masa ila ali malamina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, sidang jamaah subuh yang saya hormati, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada subuh hari ini yaitu alim alaminah Dr. Kiai Haji Amir Mustafa LSD MPD. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kabupaten Indramayu. Kepada Pak Ustaz, hormat kami disilakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para asatizah wal ustazat, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, ipakoli ipaimang aparja syukur seserajan Allah Ta'ala, kita bisa salat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, khususnya kita yang sudah melewati tahun 70-an bahkan sebelumnya, seperti saya 70-an, 80-an, 90-an, kita sangat bersyukur karena sangat jauh dengan kondisi tak biasa. Dengar biasa waktu ku masih sekolah SD, kancing bajuku itu warna-warni. Artinya beli sepatu pun sangat susah. Pergi sekolah pakai sandal itu pun masih lepas-lepas. Bisa naik sepeda sudah syukur sekali. Kita bisa menyaksikan makokwe, ya alhamdulillah, karena ekonomi masyarakat sudah meningkat, fasilitas sudah canggih-canggih, alat seperti ponsel dipegang oleh anak TK sampai orang tua sama memegang alat canggih. Ada hal yang sangat kita takutkan, yaitu nareko maningka mana ni ekonomi natawe. Kemudian kita
tangga linota ia dengan berlebihan. Oleh karena itu subuh ini ceramah singkat bagaimana agama ta memandang dunia ini. Bagaimana agama ta menilai linota ia. Untuk mengetahui itu tidak bisa kalau bukan dari Al-Quran hadis. Kita harus ke Allah Ta'ala si bawah surona. Fikro batena Allah Ta'ala si bawah surona nilai maka ada raga-raga angka na ya tulinota. Ada dua hadis yang bisa kita baca di antaranya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mad dunya illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji atau kama qala. Rasulullah sini mengatakan ya komelo ki miseng yang ke na ya tulinota. Ya tonroi, ya tasapai. Kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi. Pada itu narikung kena setau bacuru i pak jelokna okotasi. Jadi kita ini kalau ke pantai bisalah dipraktek. Misalnya ke Aman iki. Jangan kasih masuk semua si di usbu asannya, asana bita. Usbu ini pak jelok kasih masuk. Maka dari Nabi Tafal yang tur bima yarji. Akai kemudian perhatikan itu wae mak dekeo ke pak jelok tak. Apa yang Rasulullah ingin katakan? Ia tuwe mak deke o kopa jelok tak ia na tulino. Tega na akhirai ia tu tasi maka luang. Ia ro tasi maka luang. Begitulah gambaran akhirat. Sedangkan dunia yang dikejar-kejar orang ini termasuk saya, termasuk kita semua, hanyalah air yang menempel di telunjuk yang tidak cukup satu tetes ini. Apa perlunya kita ketahui ini? Jangan sampai kita silau dengan linota ye, sehingga kita dene peduli halala monge halala halulu puramana lailulu. Dan bisa saja orang seperti itu gaji sudah berapa masih korupsi sana sini. Apa sebabnya? Sudah silau dengan dunia, seakan-akan kesuksesan besar nareko bisa ki mapat depungeng sekian banyaknya kita sudah bisa jadi ini, kita sudah memiliki ini itu. Kenapa? Pandangannya terhadap dunia tidak berdasar Al-Quran hadis. Seakan-akan orang yang sukses di sini. Kalau tidak sukses di sini hidup ini gagal. Padahal Nabi SAW berkata, cek deh kami itu yang ia kemenang-menangi hanya wa mak deke ukutal kulimata. Ia lu akhirat yang kamu abaikan, dialah tasi'e makaluang. Lebih luas itu laut daripada daratan ini. 3/4 permukaan bumi yang bulat ini adalah lautan. Saya biasa kalau pulang kampung ke Jawa Timur naik kapal perintis, kapal kecil. Maka dekat, wah ya Allah, luan natasi melihat ke kanan kiri depan belakang, dek gagap pulau tasik mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya natu akhirat, perbandingan yang tidak bisa dibilang lagi. Satu hari tamai Sayyidina Umar okko bulanan Nabi. Waktu itu siang, Rasulullah tidur siang, kailulah. Rasulullah tidur siang. Moto Nabi tanah sebang ke Sayyidina Umar. Tiba-tiba naite ke Sayyidina Umar kalau kena bate ape kasar, bekas tikar kasar di punggung Nabi SAW. Melihat pemandangan ini, iya Sayyidina Umar terima dulu ini. Ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, magi mu terri, bagi tak terri. Maka dia, ra'aitu Kisra wa Kaisara. Ya Rasul, saya sudah menyaksikan bagaimana hidup megahnya Kisra Raja Kaisar Roma dengan segala fasilitasnya sebagai seorang presiden. Sementara ini, ya Rasul, orang nomor 1 dunia tidur di atas kasar, tikar kasar begini, ya Rasul. Pak Quraisyab mengatakan, iya robolana nabita, onro sederhanana, laiko pendre limana,
ini bisa dipegang atapnya rumah Nabi SAW. Kemudian dindingnya itu pelepah kurma yang digamaca seandainya kita keliling. Iya lagi nasa tidak cukup semua. Engkau mau pasabot sehingga ditutup dengan kain nasa bayar gamaca na gena. Pak Quraisy siap menggambarkan itu. Begitu sederhananya. Teri Sayyidina Umar minta, agar nasa nabita nasihat buat Umar dan kita semua. Agar nasa nabita, ya Umar, hum qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fid dunya. Semoga Umar, iya romanangnya orang yang berpoya-poya, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan syariat. Kenikmatan hidupnya ada di sini. Wa nahnu, kata Rasulullah, wa nahnu, apa ini Umar, apa ini Umar? Thayyibatuna fil akhirah. Iya nyemeta kesenangan hidup tak bukan di sini, nanti di akhirat. Ini harus menjadi pola pikir kita semua. Kalau ini diketahui, ia kota bulu ki mancaji to kasiasi, tidak punya apa-apa. Sak barak moki itu namanya berapa sih hidup ini menurut agama ta? Apa sih hidup ini? Tidak usah terlalu susah sekali, karena tidak lama. Likulli syai'in hasad wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Maka dari Nabi sallallahu tungka sewa-sewa tu engkau waktu angalanganna, ada waktu panennya. Kelapa ada waktu panennya kalau sudah kering, rambutan kalau sudah merah sudah mau dipanen. Ini ada semua waktu panennya. Wa hasadu ummati, maka dari Nabi waktu panennya atau waktu wafatnya umatku itu ma baina 60 wa 70, antara 60 70 saja. Saya sudah umur masuk 50 ini, tinggal 12 tahun. Kalau ikut Nabi SAW, tabe orang tuaku, ada mi lewat di sini, ada mi lewat 60, ada lewat 70, tak ada pengengah. Itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang sangat sukses, bisa jadi ini, bisa jadi itu, punya banyak orang parang, aja jangan lupa diri, karena semua itu hanyalah air yang madek ke kulimata ko pak jelota. Begitu cerdasnya Rasulullah SAW menggambarkan, sehingga dengan perbandingan ini irisan itu angka na tulinoe aja terlalu lada sampai kita tidak peduli halal haram, halal halul furam ada lain lulu. Jangan begitu, ini dunia sebentar. Orang yang tidak peduli dengan syariat, tidak peduli halal haram dalam mencari nafkah, berarti dia merusak lautnya, dia merusak akhiratnya, dia merusak masa depannya. Sayyidina Umar setelah menyaksikan nabinya seperti itu, apa yang terjadi? Sayyidina Umar sebenarnya itu tosogi, tetapi sekarang berubah setelah masuk menjadi orang Islam. Hartanya dia sudah kerahkan untuk perjuangan Islam. Sangat susah ditiru, Bapak. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Umar, berapa sumbanganmu untuk perjuangan? Karena waktu itu kan Islam sementara mulai sebarkan dakwah ini jalan. Umar, berapa sumbangannya? Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, iya ruaran paraku ya ubagi duai, alai 10, alai setengah. Saya serahkan semua untuk perjuangan Islam, saya hanya menyisakan setengah. Kata Sayyidina Umar dalam hatinya, ukala ni makokoi Sayyidina Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar selalu menang dalam persoalan kebaikan, selalu menang. Kata Sayyidina Umar, ya kumakokoi ukala ni kapang. Sekalinya ditanya, giling Nabi taku Sayyidina Abu Bakar matuana, Abu Bakar berapa sumbangannya? Ama kedai Sayyidina Abu Bakar, masih lagi Sayyidina Umar bilang, apa iya sinin nawapunai, saya serahkan semua untuk Islam. Yang kaget bukan Sayyidina Umar saja, termasuk masalah Nabi Muhammad SAW kaget sendiri dengan mengatakan, ma tarakta li ahlika ya Umar, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu Abu Bakar kalau semua disumbangkan ke Islam? Maka dari Sayyidina Abu Bakar, taraktullah wa rasulah, pungalah ta'ala misbah surona yang akan saya wariskan kepada anakku. Maksudnya itu agama yang mau wariskan. Sekarang Islam butuh perjuangan ya Rasul, saya serahkan semua yang saya miliki. Khadijah juga melakukan hal yang sama, capu bainena Nabi tatosogi, capu. Kenapa? Pandangan tentang dunia sudah pintar. Sayyidina Umar orang yang kaya itu awalnya,
mencaji to sederhana. Sederhananya apa? Angka garek to masapak polis saliwang mencari seorang presiden. Ketika Rasulullah sudah wafat, ketika Abu Bakar sudah wafat, alena menrek mencaji khalifah presiden. Datanglah orang dari luar sampai, di mana istananya khalifata, presidenta? Di mana? Maka dia tahu, dia gak istanana. Dia kan koruna sebulana. Sekali letuh ternyata Sayyidina Umar tidur siang di bawah pohon. Seorang khalifah. Bahkan sahabat pernah menghitung berapa tempelan bajunya Sayyidina Umar. Tempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 tempelan baju. Tempelan bajunya. Satu hari pernah baca khutbah terlambat. Ditanya sama masyarakat, ya khalifah, kenapa terlambat ki? Dia bilang, utajengin aseng ye pakai aku emarako. Saya cuci. Saya tunggui lambat kering sehingga saya lambat datang. Bayangkan saja kalau ada Pak Ketua di Masjid Nur Tarbiyah, bajunya ditempel-tempel, mungkin tidak dipanggil lagi sama panitia. Itu terjadi di masa lalu, Bapak Ibu. Kenapa? Pandangan tentang dunia sudah paham. Cinampe kami. Dan insya Allah kita lah sudah melaksanakan tabi orang tuaku semua. Kita itu sudah melaksanakan ini. Buktinya apa? Ini masjid tak sudah megah, itu mau direnovasi lagi, dipercantik lagi. Tidak mungkin ada masjid semegah ini kalau kita tidak bagus konsep ekonomi tak dalam Islam. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis yang bisa kita lihat untuk mita yang ke-nalino ye. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abi Hurairah. Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins. Ya Rabbung Allah Ta'ala pamasena siratu yamana. Jadi pamasena pung Allah Ta'ala na punai siratu yamana nasa nabita. Anzala minha rahmatan wahidatan na pano isi di. Na cippe isi di dari 100 nala isi di. Na pano ikulino. Kemudian bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Iya roh kasih sayang yang satu ini yang dibagi-bagi ke jin, ke manusia, ke binatang, ke serangga. Gangkana nasan nabita wa biha yata'atafuna wa biha yatarahamun. Dengan kasih sayang yang satu yang dibagi-bagi itulah yang dipakai mau pemula dunia ini diciptakan sampai nanti esok kiamat. Itu semua yang satu yang dipakai oleh kita yang ada di sini. Wa biha ta'taful wash wa ta'tiful wahsyu ala waladiha. Binatang buas juga menyayangi anaknya karena apa? Karena dia dapat kasih sayang yang satu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana 99-nya itu? Ajak tasappa aku. Dia tidak ada di sini. Makanya Nabi sallallahu wa akharallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. 99 kasih sayang Allah itu disimpan sekarang. Nanti akan diberikan kepada semua yang orang yang selamat masuk surga di akhirat. Orang yang paham ini mencari dunia itu, memandang dunia, tidak akan gila. Jamaah subuh yang saya muliakan, saya sudah lebih 20 menit ceramah ini, bagaimana? Lebih 15 menit, masih bisa dilanjut. Tidak, karena di masjid lain itu saya lihat ceramah tarwih maksimal 15, ceramah subuh maksimal 20. Tapi dia itu gagak. Ya. Sungguh pun dunia ini seperti itu, Bapak Ibu. Makruan kelanino, tapi aja tak capai. Karena ini yang sedikit ini penentu bagi di sana. Dengan sabda Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu lino adalah ladang, dar tempat menanam untuk akhirat. Jadi sekarang pembahasan yang sangat penting, pekko carana iya roa malak linota, amalak lino lairita mata, tetapi amalak akhirat sitongena. Bagaimana caranya itu? Inilah yang penting dibahas. Lebih penting dari yang tadi. Ini ada hadis yang disebut oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini harus jelas referensinya, tidak boleh bahas-bahas akhirat di karang-karang, tidak boleh.
Ini akhirat, harus jelas referensinya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zarnuji mengatakan hadis sebagai bunyinya. Uruya, engkau riwayat polekun an Rasulillah polekun nabita. Maka dia nabita. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Nasa nabita. Siar egan itu jama-jama. Nareko irita matai, nareko iritai amala lino sisang. Madar, galung, balu, tukang bangunan, orang kantoran, setiap hari habis waktunya berjam-jam. Maka dia Nabi nareko irita matai amala lino na lelung. Tapi kata Rasulullah tidak seperti itu. Summa yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Tapi karena makasing niatna, maka amalnya itu amala linona mencaji amala akhirat. Di mana kuncinya? Di sini. Okunia ina Nabi maka daya. Wa kam min amalin syaratu egana nasa Nabi begitu banyak amal akhirat yatasawwaru bi amalil akhirah nareko iritai amal akhirat sisa amal akhirat walakin yasiru akan tetapi summa yasiru min amalid dunya amal akhirat na mencaji amal linu mi bawang de na letuk ku akhirat. Karena apa? Bisu ini ya tidak bagus niatnya. Bagaimana maksudnya ini? Mencari rezeki halal wajib hukumnya. Itu berdasarkan hadis kalau tidak salah riwayat Imam Abu Daud, maka dia Nabi talabul halal wajibun, mencari rezeki halal itu wajib hukumnya. Di dalam Sahih Muslim dikatakan kafabil mar'i isman ayyudai amay yakut. Cukuplah orang dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan ekonomi orang yang menjadi tanggungannya. Jadi narekong ke kepala keluarga kita laki-laki ini menyia-nyiakan ekonomi keluarga, maka dia Nabi tambah dosai. Dan kalau ada orang yang sapa dan halala, tapi ini catatannya halala, mencari rezeki halal, maka dia menjalankan kewajibannya. Sesuatu yang wajib, Bapak Ibu, banyak pahalanya, itu amal akhirat dan tidak bisa pahalanya dikalahkan oleh amal sunnah. Guru saya, guru kita, gurunya Sulawesi Selatan, Dr. Kiai Haji Wahab Zakaria almarhum, ulama besar di DDI, mengatakan apa? Di jajina tu dia bilang, ayunan cangkulnya orang di sawah itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada putaran tasbihnya orang di masjid. Masuk akal? Masuk akal. Kalau dia putar tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pahalanya untuk dia sendiri. Ketika dia meninggal selesai. Tapi orang yang mencangkul di sawah, ketika dia lakukan itu menghasilkan padi, dimakan orang banyak, orang menjadi sehat, orang menjadi beribadah, dia dapat pahala dari semua orang yang makan hasil tanamannya. Ia naroyaseng lino irita, tetapi sitongena amal akhirat. Dari mana? Dari sini. Niat. Narekoi pak bahasa lilai metai. Lama ini kalau pakai bahasa lidah. Puang melok kalau kamak dar, puang melok kalau kamak mapasak mak balu, puang saya mau menjadi tukang batu, puang saya mau ke kantor, sapa dan lek halala tak puang menjalankan perintah tak puang. Kan begitu seharusnya niatnya. Maitak kalau lidah yang sebut, tapi kalau hati tak selesai. Dan ini harus hadir. Harus hadir. Menurut buku-buku yang saya baca, itu memang harus hadir. Walaupun itu bukan dalam ibadah mahdah seperti sempajang. Kan kalau dalam sholat, dek nasa sempajang ikut dek niat. Orang banyak mengatakan, ajak teman niat, kau tanya ibadah. Tidak. Sebab ini menentukan. Ada dua orang turun ke sawah, si di makro atina, puang, nukak mak galup puang, sapa kadal halala puang, menjalankan perintah tak puang. 5 jam di sawah dicatat oleh malaikat rakib sebagai decing. Diperiksa di padang mahsyar, taliwa riona. Ternyata saya 5 jam di sawah mencaji pak kasiwiang, mencaji amal akhirat. Karena maka dia Nabi maka singi niatnya. Adakah orang yang tidak bagus niatnya? Ada dalam contoh, tapi tidak ada di sini. Contohnya begini. Meningkat mana tahu wita ya? Bagus semua, bagus semua kendaraannya orang, rumahnya orang sudah bagus semua, sukses mana anak-anak, taliwa egana duina, harus kak juga ini siap buka mak jamai untuk sama dengan mereka. Berangkatlah dia ke sawah, berangkatlah dia ke pasar, berangkatlah dia ke kantor, didorong oleh apa? Hanya mau saingan dengan orang banyak, bukan karena Allah Ta'ala, maka dia lino. Sederhana kan Bapak Ibu?
Tapi ini orang tua aku lebih duluan kita tahu dari saya. Yolo ki idi misalnya gaya daripada ya. Maka ini menjadi penting. Peko carane ya rolino tak mencaji amal akhirat dengan niat. Sebagai yang bagian terakhir. Waktu saya kuliah S2, kayaknya tahun lalu, Ramadan yang lalu juga saya bahas ini. Saya tidak punya tahu banyak Bapak Ibu. Dia itu tidak banyak punya ilmu begitu. Akhirnya kalau ceramah itu terus. Saya waktu kuliah S2, Profesor Dr. Radi Al-Hafid, dosen saya itu waktu membagi-bagikan fotokopian. Agalisannya ternyata di situ satu hadis. Ya roh hadisnya bunyinya begini. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidan fara'a rajulan munqati'an lin-nusuk. Tame Nabi sallallahu kusalasi di masjid. Kemudian wara'a rajulan munqati'an min-nusuki. Naitai Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang melepaskan linona. Dia sapa lino. Dia hanya untuk akhirat saja. Pokoknya di koko masih monro beribadah, mengaji, masih kirim sempajang, istirahat, makan, mengaji, begitu seterus. Dia nagagalino, dia nagagal sumiluma balu milu berurusan dada. Ini sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanjung-nyanjung, ya Rasul, luar biasa ini Bapak. Maka dia sahabat, luar biasa ini Rasul. Luar biasa ibadahnya. Aganan senamita. Manil ladzi yunfiqu alai. Niga pandri. Niga mak beri balanca, niga jami balancana ye. Maka dia sahabat akhuhu alladzi yunfiqu alai. Engkau ya Rasul keluargaan akhuhu, engkau selusurna jamingi kebutuhanna. Agana sanabita, heran sahabat, agana sanabita, akhuhu a'badu minhu. Iya Rasulullah surana yang menjamin ekonominya ini, yang menjamin kehidupannya ini. Biasa pi batandrina seng ya tupak kasiwianna daripada ye. Biasa pi pahalana yaro daripada ye. Apa sebabnya? Itu saudaranya, waktu nama sempajang, waktu nama masapai. Demi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dia menjamin ekonomi saudaranya yang memutuskan diri untuk beribadah. Jadi siapa seperti itu yang saudaranya, siapa seperti dia, kita ini. Ini na tu, karena kita waktu nak kimagalu, loka kimagalu, itu nama pasak pergi kibun jual, yang tukang pergi matukang. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Tetapi satu yang digarisbawahi nasa Nabi tadi hadisnya Imam Zarnuji ini, pakasingi ya roy lale. Sehingga lino bukan untuk lino, tapi lino untuk Allah, untuk akhirat. Itulah kuncinya. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladang untuk hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali kajian subuh kita. Setiap subuh ada ceramahnya. Luar biasa. Hadis penutupnya bukan hadis, adana Sayyidina Umar. Maka dari Sayyidina Umar, inna rajula la yakhruju min baitihi wa alaihi mislu zunubi misla jibal tihama. Wa dijajinatu nasan Sayyidina Umar angkat itu masuk oleh bolana talli wa rajanna dosana seperti bulu-bulu tihama di Saudi. Sumasami al-alima, kemudian datang pengajian. Jadi seperti inilah. Wa khafa wastarja'a, kemudian dengar dosana. Milo do tobai ku Allah Taala. Raja'a ila manzilihi, rewa na tumatu purana man pengajian ila manzilihi kubulana. Walaysa alaihi minadzunubi syai. Dia nagagayro dosana makai ega pada bulu'e. Kemana? Nasusu ibarakka na pengajian. Dan ini masyaallah 30 hari atau 29 hari ke depan kita ini selalu mempengajian. Semoga dosa-dosa kita dibersihkan oleh pengajian dan puasa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca doa bersama. Semoga Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat. Ajarilah kami dengan ilmu yang manfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatik. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya ilmu dan cahaya hidayah. Kama nawartal arda binuri syamsika, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya mataharimu. Wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Ya Allah, hiasilah hati kami, akhlak kami dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya pengajian kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih panitia, terima kasih, mohon maaf para orang tua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.